Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di sini karena beberapa waktu yang lalu kami tuh pindah rumah. Terus beberapa orang tuh menyampaikan pindah rumah lagi gitu, ngontrak. Kenapa ngontrak? Kenapa nggak beli rumah gitu ya. Jadi kali ini kami akan ngobrol-ngobrol tentang itu. Tapi disclaimernya adalah kayak ini award. Disclaimernya adalah ini value pribadi keluarga kami gitu. Mungkin nggak bisa diterapkan juga di semua keluarga gitu. Tapi setidaknya mungkin juga bisa jadi semoga bisa jadi inspirasi, tambahan pengetahuan buat teman-teman, atau paling enggak bisa buat hiburan teman-teman nonton di waktu senggang gitu. Ya. Gitu ya. Oke, jadi kita masuk nih pertanyaan pertama. Kenapa ngontrak? Kenapa nggak beli rumah? Kenapa yang ngontrak? Ya untuk saat ini mau sih beli rumah gitu. Udah ngeliat tapi ya saya nggak ada kepeng. Jadi ngeliat aja, nyenengin hati sebenarnya. Gitu ya. Itu tadi alasannya ya belum ada uangnya gitu. Kita nggak bisa beli cash, dan kami berdua sih nggak mau nyicil karena ya riba gitu. Itu kan kalau di agama kami ya itu dosa besar gitu. Jadi ya kami menghindari itulah gitu. Sebaiknya ya ngontrak dulu, sabarin dulu sambil ya ngumpulin uang juga buat beli rumah nanti gitu Kak. Pengen kayak begitu. Oke, jadi pengen ya punya rumah Mbak ya. Jadi, nggak pengen punya rumah Mbak? Ya tentu pengen gitu ya. Tapi karena kami punya keterbatasan, saya nggak ada kepeng tadi, tentu akhirnya kami jadi harus membuat prioritas gitu. Beda mungkin ya sama teman-teman yang ya punya uangnya, jadi bisa kebeli semuanya, bisa tercukupi semuanya, sehingga nggak perlu menentukan prioritas gitu ya. Rumah bisa, ini bisa, itu bisa, semua bisa gitu. Nah karena kami punya keterbatasan, jadi ya harus ditentukan prioritasnya. Nah kami memutuskan bahwa prioritas keluarga kami di 6 tahun pertamanya Laika dan Amara adalah mengoptimalkan tumbuh kembangnya mereka gitu. Jadi bukan punya rumah. Pengennya sih ya punya rumah juga, optimal juga tumbuh kembang anak. Tapi kalau harus pilih, karena harus memilih, jadi ya kami pilihnya itu gitu ya Pak ya. Iya. Para hadirin. Terus pertanyaan kedua adalah, apa nggak sayang uangnya terbuang buat sewa rumah? Nah gimana tuh? Kalau dibilang terbuang sih enggak ya gitu. Kami nggak sayang gitu ngeluarin uang dengan nominal yang lumayan untuk ngontrak rumah ini gitu, karena itu tadi balik ke prioritas itu tadi, karena kan ini tumbuh kembang anak gitu yang harus diprioritaskan. Laika dan Amara sampai 6 tahun pertama mereka gitu, dan kondisinya sekarang lagi pandemi yang main di depan rumah aja bikin deg-degan gitu, khawatir gitu ntar kenapa-napa gitu. Meskipun kita udah menetapkan prokes yang ketat, ya namanya musibah kan bisa menimpa, tapi sebaiknya kan mencegah gitu. Ya udah kita pilih di dalam rumah aja. Nah karena kita harus menyediakan rumah yang nyaman, yang support kegiatan tumbuh kembang Laika Amara, dan itu semua butuh biaya gitu. Nggak jumlahnya ya lumayan gitu, karena prioritas itu tadi. Jadi kami nggak ngerasa itu ngebuang uang, karena uang yang dikeluarkan menurut kami sejalan dengan prioritas yang kami pilih gitu ya. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini saudara-saudara, tentu saja gitu ya. Jadi nggak terbuang sih menurut kami, uangnya nggak terbuang tuh kalau kami foya-foya gitu ya. Ya foya-foya itu ya terbuang, tapi kan ini enggak, ini kami ya pakai uangnya dan manfaatnya kami rasakan gitu. Jadi ini tidak buang-buang uang sih menurut kami ya. Gitu. Jadi oke, mudah-mudahan menjawab ya. Nah tapi kan uang sewa bisa dipakai buat DP rumah. Iya betul, bener sih gitu, itu nggak salah.
Tapi dengan nominal apa namanya, kita ngomongin nominal setahun sewa gitu ya, misalnya dipakai untuk DP rumah gitu, ya kita nggak akan dapat rumah yang seperti sekarang kita tinggalin ini gitu. Dan akhirnya ya prioritas tumbuh kembang Laika dan Namara apa namanya, dan akhirnya prioritas tumbuh kembang Laika dan Namara jadinya nggak bisa terpenuhi gitu menurut kami berdua gitu. Makanya kita ngitung-ngitung ya mendingan nyewa sih gitu, kontrak, dan balik lagi ke prioritas apa, ke value kami gitu. Kami kan nggak mau riba gitu, kalau maksain juga jadinya riba gitu, nggak. Lagian ya DP, jadi kan tadi uang sewa rumah bisa dijadiin DP rumah gitu ya. Oke, kami hitung-hitung per tahun di sini dikali 10 tahun gitu ya, nggak kebeli juga rumah yang dengan kriteria yang kami butuhkan ya, gitu, nggak kebeli juga gitu. Jadi apa namanya, dan itu 10 tahun gitu, padahal kami ya tadi balik lagi sih 6 tahun pertama ini yang harus dikejar gitu. Jadi ya sudah, kami memilih untuk itu. Terus tapi kan punya rumah itu investasi. Iya gitu. betul. Gimana dong? Iya betul, punya rumah itu investasi, tapi kan balik lagi, rumah tuh bukan satu-satunya instrumen investasi gitu. Kalau emang saat ini belum mampu beli rumah sebagai instrumen investasi ya nggak usah maksain juga gitu, jangan akhirnya jadi pusing atau gimana gitu. Toh apa namanya, prioritasnya juga lagi ke tumbuh kembang tadi gitu. Dan saya setelah belajar parenting tuh jadi tahu juga gitu, ternyata investasi yang salah satu investasi penting yang harus kita apa namanya raih itu adalah ternyata investasi di tumbuh kembang anak usia dini gitu. Saya ngelihat apa namanya, dapat informasinya tuh ternyata tahun 2006 itu kalau nggak salah ada penelitian dari peraih Nobel Ekonomi yang namanya James Heckman. Dia meneliti gitu bahwa soal investasi di sumber daya manusia, bahwa investasi terbaik sumber daya manusia itu ternyata di usia dini gitu, ketika 0 sampai 6 tahun gitu. Apa namanya, potensi masa depannya ternyata sangat baik ketika orang tua jor-joran tuh di usia 0 sampai 6 tahun gitu, ketimbang ketika anaknya misalnya kuliah, orang tuanya baru maksain anaknya kuliah di tempat yang bagus gitu. Bukan berarti jelek atau enggak bernilai, tapi ternyata value apa, nilai investasi ketika kita diusahain banget di usia 0 sampai 6 tahun, hasil di masa depannya tuh sangat baik gitu. Bahkan hasil penelitian bahkan hasil penelitian si James Heckman ini oleh negara maju tuh dipakai buat acuan kebijakan pendidikan mereka gitu, pengembangan apa sumber daya manusia mereka gitu. Dari orang tua yang bisa cuti lebih lama, kita kan tahu di Eropa ada orang tua yang bisa cuti 6 bulan ibunya, bahkan bapaknya juga gitu. Kalau di sini bapaknya berapa lama? Di sini bapaknya 3 hari. 3 hari juga udah harus ngantor lagi gitu, bahkan harus ngabisin cuti tahunan yang maksimal 2 minggu gitu. Kita kan sempat heboh tuh di Jepang, menteri mereka tuh bapak gitu, laki-laki cuti karena anaknya baru lahir gitu, cuti panjang gitu. Itu emang karena negara mensupport kebijakan itu, karena mereka tahu gitu bahwa penting banget investasi di sumber daya manusia sejak dini gitu. Bahkan sampai kebijakan apa namanya, anak sekolah TK PAUD-nya gitu mereka ubah juga, karena mereka memahami potensi ya apa, pondasi negara ada di sumber daya manusianya, ya harus diinvest dengan sangat baik gitu, dikelola dengan sangat baik dan sungguh-sungguh kalau mau mencapai cita-cita tinggi gitu. Jadi kami memilih investasinya tuh ya tadi ya di usia dini ini ya. Jadi mau jor-joran lah, mengupayakan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Pasti setiap orang tua, setiap keluarga tuh pasti pingin yang terbaik lah buat anak-anaknya gitu. Nah kalau kami memilih jalan ini sih gitu ya. Jadi, karena kalau bisa dimulai investasinya bisa dimulai sejak usia dini, kenapa enggak gitu? Toh kami udah tahu bahwa ada penelitian itu dan udah dibuktikan gitu. Ayo kenapa nggak diikutin gitu? Hasilnya kan jelas gitu. Hasilnya tuh bermanfaat buat anak-anak
kami gitu buat Laika Namara. Mungkin kalau kami nggak berumur panjang dan keburu is dead ya, dengan investasi kami yang sejak usia dini ini makanya berharap Laika dan Namara di masa depan tuh bisa memetik hasil yang baik juga gitu. Iya, seenggaknya ya apa yang kita lakukan pada dasarnya kan buat anak-anak gitu. Balik lagi demi anak-anak gitu ya. Udah kita usahain supaya anak-anak menikmati hasilnya di masa depan gitu. Tetap sih untuk masa depan tetap harus dipersiapkan ya. Tetap harus dipersiapkan betul. gitu. Jadi tapi ya rumah bukan satu-satunya tadi yang Pak Bonik bilang ya, bukan satu-satunya instrumen investasi. Yang penting saat ini terpenuhi, udah dipenuhi baru kita mikir investasi ya sesuai kemampuan kita aja gitu. Kalau emang belum bisa yang gede-gede nominalnya ya yang kecil-kecil aja, setidaknya kita juga melakukan memikirin masa depan gitu. Tapi juga ini ya, aku sih kemarin kita ngobrol, Bapak juga ya sekarang apa yang kita lakukan saat ini ke anak-anak juga akan berpengaruh pada masa depan juga. Iya gitu. Betul, yang kita lakukan sekarang kan berpengaruh ke masa depan gitu. Kalau emang rencananya udah A di masa depan soal anak-anak ya yang kita lakukan saat ini harus sejalan dengan rencana dan target itu tadi. Begitu. Ya, tapi kita tetap pengen punya rumah ya? Mau. Ya mau ya, masa ngontrak terus. Tapi ini juga menarik sih nanti. Menurut aku juga nggak ada yang salah sama ngontrak sih. Nggak ada yang salah. Nggak ada, maksudnya gini. Aku soalnya ada yang tanya gitu, Mbak nggak malu diomongin teman-teman arisan ngontrak gitu? Ya. Nggak. Yang nggak ikut arisan. Pusing banget mikirin. Jangan ikut arisan. Sama. Emang dia yang mau bayarin cicilannya. Kalau ada yang ledekin ya udah sini bayarin rumahnya, kita mau yang itu tuh. Gitu. Iya. Dan lagian ya ini sih maksudnya kayaknya nggak tahu ya. Kami tuh nggak apa-apa, ngontrak tuh nggak apa-apa. Jadi nggak malu tuh kalau nyolong gitu ya. Nipu nyolong tuh malu. Tapi kalau ngontrak enggak sih. Korupsi malu, ingat. Korupsi malu. Soalnya kontrak itu bukan sesuatu yang memalukan sih menurut kami ya. Iya betul. Nggak ada yang harus ini sih. Iya, jadi ya udah hidup sesuai kemampuan aja sih kalau sesuai kemampuan yang mampunya. Sekarang kan kami ngontrak. Ya udah. Sabar aja. Iya, oke. Gitu. Salam kontrakan. Di luar sana pasti banyak nih. Kita bisa bikin paguyuban. Oke. Oh udah deh segitu aja ya. Ntar kita makin ngelantur. Ini anak-anak udah tidur jadi bisa hahihi. Oke, terima kasih. Maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Terus bermanfaat juga. Paling nggak buat hiburan. Maaf ya, jangan tersinggung. Mudah-mudahan sih nggak ada yang tersinggung. Kita nggak menyinggung siapapun mudah-mudahan. Tapi ya dadah. Assalamualaikum.